Alhamdulillah, ini adalah kajian awal kita yang berlangsung kembali setelah menjalani pendidikan di bulan Ramadan. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh proses ibadah yang kita jalani selama Ramadan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Untuk itu insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Topiknya kita kembalikan kepada kajian Al-Quran. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memasuki surah yang baru, pembahasan yang baru, dan tentunya kebaruan ini berkelanjutan dari surah-surah sebelumnya. Insyaallah surah yang akan kita kaji hari ini adalah surah Al-Infitar. Setelah kita menyelesaikan di pertemuan sebelumnya surah At-Takwir, sekarang kita masuki pembahasan yang baru. Untuk itu sebelum dimulai pembahasan ini, saya menghimbau kepada seluruh jamaah untuk mengkondisikan baik itu niatnya secara spiritual, kemudian kondisi pikirannya secara intelektual, dan kondisi fisikalnya. Karena serapan pelajaran itu bisa diterima dengan baik jika ketiga ini bisa kita fungsikan dengan maksimal. Apapun itu yang kita pelajari, ketika tiga hal ini bisa kita maksimalkan, fokus dan kekuatannya baik, maka setiap pelajaran dan pengetahuan yang melekat di dalamnya itu mudah diterima. Di penerimaan itu nanti ada tiga jenis sifatnya. Nah, yang pertama, mudah untuk diterima saja, didengar, tapi tidak mudah untuk dipahami. Jadi ada yang mendengar, menerima, tapi belum tentu paham. Paham? Tidak, gitu kan? Nah, itu artinya kedengaran tapi belum paham. Baik ya. Nah, ada yang kedua, bisa didengar, diterima, bisa dipahami, tapi belum tentu bisa dikerjakan, belum tentu bisa diamalkan, belum tentu bisa dilakukan. Jadi ada ilmu yang diterima, dipahami, tapi belum tentu bisa diamalkan. Salat tahajud itu manfaatnya besar sekali, bisa mendatangkan keistimewaan yang belum tentu ini didapati saat kita tidak menunaikan sholat tahajud, walaupun sholat fardunya begitu khusyuk, sempurna secara rukun dan syarat, tapi tidak tahajud, tidak dapat keistimewaan ini. Misal, kemudahan untuk mencapai karir terbaik yang ditempatkan langsung oleh Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Kan ada yang bil kasbi. Bil kasbi itu dominannya ikhtiar kita, dari mulai sekolah, kan punya cita-cita kan ke depan itu, terus mulai ditempuh sekolah S semua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai kemudian melamar pekerjaan, dapat yang diharapkan. Nah, itu namanya bil kasbi. Ya, bil kasbi itu upaya untuk mendapati sesuatu yang mengandalkan dominan ikhtiar kita. Walaupun pada akhirnya Allah yang menentukan. Tapi hukum itu Allah buat, nanti ada hukum yang dibuat namanya sunnatullahi fil kaun. Allah membuat sistem kehidupan, ditetapkan berdasar izinnya, tapi diterangkan kepada kita konsekuensinya. Misal, kalau belajar, Anda pintar, dibuat hukum. Nah, ini tidak ada korelasinya dengan keimanan, keyakinan, agama. Jadi jangan katakan begini, kenapa itu non-muslim bisa pintar? Nah, tengok, dia rajin belajar. Jadi walaupun ada orang Islam nggak pernah belajar, yang nggak akan pintar. Jelas ya? Nah, itu namanya sunnatullahi fil kaun. Kenapa dia kaya misalnya? Ya. Nah, ada proses kasb di situ.
Ada proses ikhtiar. Oh, dia rajin bekerjanya, dia rajin usahanya. Ketika si X misalnya hanya 2 jam dalam sehari, dia 20 jam. Ya, walaupun dia mengabaikan sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, kerjaannya ya kerja saja. Maka karena hukum duniawinya begitu, dibuat hukum yang kerja dia menghasilkan sesuatu. Jelas sampai sini? Baik ya? Nah, tapi belum tentu yang didapatkan itu melahirkan keberkahan. Nah, keimanan itu menentukan keberkahan dari apapun yang diraih. Bisa ilmu, bisa harta, bisa kedudukan. Kapan kedudukan itu bisa berkah? Ketika ada iman. Kapan kekayaan itu bisa berkah? Ketika ada iman. Jadi sebanyak-banyak kekayaan pun kalau tidak ada iman di dalamnya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai, value, nilai kebaikan dan berlangsungnya kebaikan itu sampai kita menghadap Allah. Ya, catat kalimat itu baik-baik ya. Jadi misalnya begini, dari mana taunya kalau minuman ini berkah? Ya, kan ada yang standar saja, minum itu menghilangkan haus kan. Jadi kalau haus, minum, itu ya standar hukumnya hausnya hilang, begitu kan? Nah, tapi kalau keberkahan itu menambah nilai dari sekedar fungsi menghilangkan haus. Apa itu? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan dari minum ini. Jadi ketika minum walaupun seteguk, walaupun sedikit, tapi jadi energi positif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ternyata dengan minum ini ada energi bisa ngaji, bisa berzikir, bisa berkata yang baik-baik. Ada orang minumnya banyak, bukan hanya air bening, ada air putih, kadang minum kopi, kadang minum susu, minum jus, tapi tidak merubah katanya, tidak merubah lisannya untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Kata-katanya tetap kotor, kata-katanya tetap jorok, kata-katanya tetap kasar, walaupun minumannya elit mungkin, minumannya mahal. Ya. Nah ini yang membedakan antara sesuatu yang kita raih secara kuantitas dengan sesuatu yang dihasilkan dengan kualitas. Itulah berkah namanya. Ya, seperti kendaraan itu berkah enggak gitu ya? Kalau sudah mengantarkan pada yang positif menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita persepsinya beda-beda, cara pandangnya tidak sama. Ya? Kapan kendaraan itu disebut berkah? Ketika mengantarkan pada yang baik-baik. Bisa dibuat ngantar anak untuk sekolah misalnya, ngantar kita untuk ibadah, ngantar pekerjaan pada yang baik-baik. Nah, ketika kendaraan itu mengantarkan pada kegiatan maksiat, artinya tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, kapan handphone itu berkah? Nah, sekarang uji, alat ujinya itu keberkahan. Nah, iman itu memberikan berkah pada segala yang diraih. Apakah ilmunya berkah enggak? Rumah tangganya berkah enggak? Nah, maka dicek, kalau di rumah tangga kurang ada keberkahan, maka coba dicek suami. Cara mencari nafkahnya mungkin belum ada iman di dalamnya. Baru sekedar pencarian saja dengan kuantitas. Yang penting kumpulkan, tabungan jadi banyak. Tapi banyak itu tidak membawa sakinah. Ya, mawaddah yang tidak diisi dengan sakinah, yang ada kegoncangan dalam rumah tangga. Gitu ya, walaupun hartanya banyak, tapi tidak ada sakinah. Mawaddahnya banyak, tapi sakinahnya kosong, itu hampa kehidupannya. Nanti gelisah, capek, ya, cari ketenangan di luar. Padahal harusnya di dalam itu ada sakinah, tapi nyarinya keluar. Ini problem. Makanya sering saya katakan kan, kekayaan yang tidak diisi dengan ketenangan itu hampa. Sering saya tawarkan kan pada ibu, saya tawarkan lagi nih hari ini. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya. Kembali kepada fitrah ya. Kembali kepada fitrah. Nah ini poin-poin yang penting yang kita garis bawahi sebelum kita masuk ke inti bahasan kita. Jadi pastikan dalam kegiatan sehari-hari yang kita jalani itu ada keberkahan di dalamnya. Karena berkah itu yang menentukan kualitas uji di hari kiamat. Ya, kalau lisan itu tetap fungsinya bicara. Tapi keberkahan yang melekat pada lisan itu yang akan dihisab. Ya, keberkahan yang melekat kepada telinga dengan fungsi pendengaran itu yang akan dihisab. Berapa kali dengar yang baik-baik? Berapa kali bicara yang baik-baik? Nah itu, kebaikan itu yang akan dihisab. Nah kebaikan itu ketika diterjemahkan dalam bentuk perilaku disebut dengan amal saleh namanya. Ya, amal apa? Saleh. Nah tidak mungkin ada amal sebelum didahului oleh ilmu.
Makanya alima mendahului amila. Ya, hurufnya sama, tapi urutannya berbeda. Ain, lam, mim. Ya kan? Sebelum mim apa? Lam dulu kan? Nah, ini bukan ilmu otak-atik ya, karena spesialisasi saya di bahasa. Ya, spesialisasi saya di bahasa dan bahasa Al-Qur'an, bukan sekedar bahasa Arab biasa. Makanya spesialisasi kami digunakan menganalisis Al-Qur'an 30 juz. Disertasi kami itu menggali bahasa Al-Quran 30 juz dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Nah, jadi ain, lam, mim. Ilmu, alima, ya'lamu, ilman. Ilmu dulu. Setelah ada ilmu baru ain, mim, lam. Ya kan? Amila, alima, amila, baru amal. Ya, amila ya'malu amalan. Ya, man amila amalan salihah. Jadi tidak mungkin beramal kalau tidak ada ilmu. Amalan buruk pun karena ilmunya buruk. Kenapa seseorang berkata-kata kotor, anak berkata-kata yang kasar? Karena dia mendengar yang kasar. Masuk lewat instrumen pengetahuan. Instrumen pengetahuan itu 3. 1 telinga, ini yang pertama kali oleh Allah dibuka. Sebelum pandangan itu pendengaran dulu. Ya, karena itu bayi yang dikandung usia 4 bulan, rohnya sudah sampai. Sudah menyatu dengan fisik, sudah ada rohnya usia 4 bulan itu. Nah, dia mulai dibuka oleh Allah pendengaran itu. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengarannya dulu. Maka mendengar itu, merasakan mendengar. Baru lahir pun pendengaran dulu. Fungsi penglihatannya belum sempurna. Jadi apa yang didengar, pengetahuannya masuk lewat pendengaran, instrumen pendengaran. Ya, apa yang didengar itu yang kemudian dikerjakan. Jadi kalau ada anak berkata yang kasar, jangan dimarahi dulu anaknya. Orang tuanya dulu istighfar. Karena boleh jadi anak ini hanya mendengar informasi dari kegiatan orang tua di sekitarannya. Itu psikologi Islam itu demikian, ilmu nafasnya seperti itu. Nah, apa yang dilihat itu yang kita respon. Ibu waktu lihat film drama Korea atau drama Cina, tiba-tiba bersedih karena melihat kan, ada respon kan? Kita lihat sebuah kejadian kemudian merespon karena ada instrumen pengetahuan. Ini yang dilihat. Baru dari sini nyambung ke fuad, pikiran yang mengkonstruksikan semua informasi itu untuk disikapi. Jadi semua bentuk informasi diolah menjadi data, data menjadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah, itu prosesnya dari pendengaran, dari penglihatan, diolah oleh akal kita. Akal terdalamnya namanya fuad. Ya, fuad, baru dari situ menjadi apa? Jadi amal, jadi respon. Nah, karena itu Quran melarang kita untuk latah menerima berbagai informasi tanpa disaring dulu. Mendengar begitu saja nggak pernah disaring sama fuad itu salah. Ya, hati-hati. Melihat begitu saja langsung direspon. Ya, lihat status orang, respon, komen gitu. Padahal nggak tahu yang dibuat status itu entah benar entah salah. Dengar informasi langsung respon gitu. Nah, orang Islam tuh nggak begitu. Ada Quran surah ke-17 ayat 35 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mudah mengikuti merespon segala hal yang belum dikonfirmasi oleh ilmu kita. Belum jadi knowledge. Baru informasi yang datang, ya, datanya belum valid, baru ada info, just info masuk, ya, baru ada berita. Nah, berita ini belum diolah datanya, jadi data dulu, diolah dulu, ya, tabulasi data di dalam diri kita diolah dulu, 1, 2, 3, masuk lewat telinga, coba saring dulu tuh. Apa yang menyaring? Fuad. Yang terlihat saring sama fuad. Kata Allah, innas sam'a, yang engkau dengar. Kenapa pendengaran disebutkan pertama kali? Karena ini organ indera pertama yang berfungsi untuk mendatangkan pengetahuan. Wal basara, dan pandangan. Ya, coba yang dilihat, yang disebutkan oleh Quran tuh bukan, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik, bukan organnya tuh, tapi fungsinya. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, bukan innal udhuna. Karena ada orang punya telinga tapi nggak mau mendengar. Ya, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Kalau kiri masih bisa lewat tuh, keluar kanan lagi, nggak mau dengar. Ada yang begitu tuh.
Ya. Masuk telinga kanan, keluar kanan. Wal basara, dan fungsi penglihatan. Basar sampai mempunyai fungsi basirah. Ya, bi ainil basirah bil qalbil basirah. Jadi ada fungsi pandangan yang jelas, yang teliti. Wal fuada, dan fungsi pencerna di dalam jiwa kita. Itu akal yang paling utama. Fuad itu akal dalam qalbu. Kalau di sini namanya aklun, kalau di sini fuadun. Ya? Di sini fungsi untuk berpikir, menyaring sementara. Kalau ke sini menetralisir saringan, bagaimana meresponnya? Ya, kalau ke sini mengkonstruksikan saja, data masuk diolah di sini. Tapi penentunya ada di sini, Bu, Pak. Diresponnya bagaimana? Apakah responnya positif? Apakah responnya negatif? Itu fuad yang berperan. Nah, kalau ada jiwa takwa, fuad akan dibantu oleh takwa. Ayo, respon dengan cara yang positif. Kalau kurang baik dengan sabar, kalau baik dengan syukur, ya. Tapi kalau negatif nanti sama jiwa fujur namanya. Ya, fujur. Diprovokasi itu supaya keluar respon yang negatif terus. Jadi bawaan apapun suasananya negatif. Itu yang dimaksud Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau bisa mengkonstruksikan lewat fuad itu diterima dengan baik, dijawab dengan takwa, yang keluar baik semua. Apapun suasananya. Nah, baik itu pakai intronya begitu atau yang lain gitu. Ya. Jadi fuadnya yang aktif. Apa nih respon dalam suasana demikian? Keluar. Nah, itulah yang dilatih selama puasa. Nah, dalam konteks menerima ilmu, saya kembalikan ke awal pembahasan tadi. Nanti ada 3 tipikal. Dia mendengar tapi belum memahami. 1. Kedua, dia mendengar memahami tapi belum bisa mengamalkan. Yang ketiga, bisa mendengar sampai kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Maka di titik inilah penting tadi saya awali sebelum kita memulai, kita memadukan 3 unsur pokok dalam kehidupan kita. Yang pertama secara fisik ini. Ya, fisik kita mesti siap. Makanya dalam satu hadis yang sangat populer, dan para ulama menyantumkan hadis ini dalam pembahasan awal di bidang apapun pada umumnya. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini pada nomor 2 dalam Al-Arba'in 42 hadis itu. Ya kan? Dikenal dengan hadis Jibril. Sumbernya dalam Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-8. Rawinya tersambung pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Baru masuk ke fase akal. Paham? Tidak. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saat kami duduk-duduk santai bersama Rasulullah, ngaji santai. Jadi ada pengajian yang cukup serius, ada yang duduk-duduk santai. Tapi sering saya katakan dalam ilmu sanad, santainya sahabat pun yang dicari orang terbaik. Kenapa? Karena dalam suasana santai, orang terbaik itu yang keluar, itu selalu manfaat juga. Walaupun bercanda, candanya ada hikmahnya. Walaupun tertawa tidak berlebihan. Makanya berteman dengan orang terbaik. Terbaik itu yang soleh menurut Allah. Nanti kualifikasinya yang Al-Baqarah 1-5 itu. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, nanti kualitas muttaqin ini orang terbaik nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1, orang yang selalu meningkatkan iman. Jadi kalau cari teman, cari yang selalu berusaha meningkatkan iman. Bukan sekedar beriman, tapi selalu meningkatkan apa? Iman. Ibu kalau ingin suaminya saleh, ya, maka ibu berusaha tingkatkan iman, nanti suami mengikuti. Suami meningkatkan iman. Ya, Anda bayangkan, beriman saja minta ditingkatkan, apalagi tidak beriman. Jadi kalau belum beriman, belum tentu baik menurut Al-Qur'an. Jelas? Walaupun mungkin teman itu secara duniawi baik, tapi nanti ada ketidakbaikan yang tersembunyi. Sampai di sini bisa dipahami nggak?
Ketidakbaikan yang tersembunyi itu saat ada kepentingan ibadah, akidah, itu memberikan